Halo semua, bersama aku lagi Devi. Selamat datang di Halloween. Untuk video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang seorang pria yang terkenal dengan sebutan The Candyman dikarenakan dia mengacaukan festival Halloween di Pasadena, Texas pada tahun 1974 dengan cara membagikan permen beracun kepada anak-anak. Nah, bagaimana detail ceritanya? Kita akan langsung masuk saja ke kronologi ceritanya. O'Brien adalah seorang suami dan juga seorang ayah dari satu orang putra dan satu orang putri. Istrinya bernama Daini dan mereka tinggal di Deer Park, Texas. Dan ia bekerja sebagai ahli kacamata di Texas State Optical di Substone, Houston. O'Brien juga menjabat sebagai seorang diaken di gereja lokal tempatnya beribadah, di mana dia juga bernyanyi di paduan suara dan bertanggung jawab atas program bus lokal. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1974, di hari Halloween, O'Brien mengajak kedua anaknya untuk melakukan trick or treat di area lingkungannya, yaitu di Pasadena, Texas. Dia juga mengajak tetangganya, Jim Bates, dan kedua anak tetangganya untuk menemani mereka, istilahnya biar nggak sepi dan bisa rame-rame untuk melakukan festival trick or treat ini. Dua orang ayah ini menemani anak-anak mereka untuk mengumpulkan permen. Nah, si Bates tadi, tetangganya O'Brien, memutuskan untuk beristirahat di pinggir trotoar aja. Sedangkan O'Brien memutuskan untuk menemani anak-anak tersebut untuk sampai ke depan pintu rumah yang dituju untuk melakukan trick or treat. Setelah mengetuk pintu itu, mereka menunggu cukup lama tetapi penghuninya tidak kunjung keluar dan sepertinya penghuni tersebut tidak berada di rumah. Jadi mereka akhirnya menyerah dan melanjutkan untuk mengetuk pintu yang lainnya. Dan namanya juga anak-anak kecil, jadi mereka nggak sabar untuk lanjut ke rumah berikutnya. Jadi mereka berlari dan meninggalkan O'Brien berjalan perlahan di belakang mereka. Melihat anak-anak yang berlari, Bates selalu menyusul anak-anak tersebut agar tidak hilang. Istilahnya kayak diikutin biar anak-anak itu tidak salah rumah ataupun dia berlari ke jalan raya yang mungkin banyak kendaraan bermotor. Saat akhirnya tadi O'Brien sudah sampai ke rombongan 4 anak tersebut dengan Bates, temannya tadi, dia mengatakan kalau tadi sebenarnya rumah yang sepertinya tidak membukakan pintu, pada akhirnya membukakan pintu dan memberikannya 5 pixie stick. Jadi pixie stick itu kayak sedotan kertas panjang gitu yang di dalamnya berisikan serbuk-serbuk permen dan kalian bisa memakannya dengan cara merobek bungkusnya terus begitu dimakan kayak gitu. Nah, mendengar hal itu, anak-anak tadi langsung bahagia karena mereka juga ternyata mendapatkan permen tambahan. Tetapi permen tadi diputuskan oleh O'Brien untuk disimpan terlebih dahulu dan nanti baru dibagikan ketika akan kembali pulang. Mereka melanjutkan trick or treat lagi ke beberapa rumah tetapi tidak sampai malam karena tiba-tiba gerimis datang dan mereka terpaksa harus mengakhiri festival pencarian permen mereka. Nah, disinilah O'Brien membagikan permen pixie stick itu kepada masing-masing anak. Tadi kan ada 5 permen. 1 Timothy, 1 Elizabeth, 2 orang tetangganya, dan 1 ini diberikan kepada anak laki-laki dari gerejanya yang berpapasan ketika mereka perjalanan pulang. Kemudian sesampainya di rumah, sebelum tidur, Timothy meminta izin ke mamanya untuk memakan beberapa permen yang dia dapatkan dari festival trick or treat tadi. Dia izinlah ke mamanya, "Ma, boleh nggak sih aku makan 1 permen yang aku dapatkan dari festival tadi sebelum tidur?" Mamanya bilang, "Oke, nggak apa-apa, kamu makan aja. Tapi jangan lupa untuk sikat gigi." Itu yang mamanya katakan. Kemudian dia lalu memilih untuk memakan pixie stick yang tadi diberikan oleh papanya. Setelah memilih pixie stick tadi, Timothy mencoba untuk membuka bungkus permen pixie stick tersebut. Tetapi dia ngerasa aneh karena ini kesusahan. Kok susah sih bukanya, Pak? Terus dia meminta bantuan kepada papanya untuk membukakan permen pixie sticknya tadi. Lalu setelah itu O'Brien membantu Timothy untuk membukakan pixie stick tadi dan pixie stick itu diberikan kembali kepada
Timothy. Setelah itu Timothy lalu membuka si pixie stick ini tadi dan merasa aneh karena bubuk-bubuk pixie stick yang biasanya mudah untuk dikeluarkan ini terasa sangat susah untuk dikeluarkan dari bungkusnya dan seperti lengket-lengket. Karena dia ngerasa kesusahan untuk mengeluarkan bubuk permen itu tadi, akhirnya dia memberikan pixie stick itu ke O'Brien untuk meminta tolong untuk mengeluarkan bubuk permen pixie stick itu tadi. Setelah itu O'Brien membantu Timothy untuk mengeluarkan bubuk si pixie stick tadi dan si Timothy lalu langsung memakan bubuk pixie stick yang dibantu oleh papanya keluarkan itu tadi. Ketika pertama kali itu bubuk masuk ke dalam mulutnya Timothy merasakan rasa yang sangat pahit, tidak seperti pixie stick yang biasa dia makan dan dia kenali. Dia lalu bilang ke papanya kalau pixie stick ini itu tidak kayak biasanya, Pak. Ini rasanya pahit banget, nggak kayak pixie stick yang biasanya aku makan. Mendengar hal itu, O'Brien kemudian memberikan putranya Kool-Aid untuk menghilangkan rasa pahit tersebut. Nah, tapi sayangnya setelah diberi Kool-Aid, Timothy lalu mengeluh kalau perutnya sangat-sangat sakit dan dia lalu berlari ke kamar mandi. O'Brien yang melihat hal itu lalu langsung mengikuti anaknya tersebut dan mendampinginya di kamar mandi. Saat itu Timothy mulai muntah-muntah dan kejang-kejang hingga dia lemas dan nafasnya semakin berat di lengan O'Brien. O'Brien panik, dia lalu memanggil istrinya dan membawa Timothy ke rumah sakit. Sayangnya Timothy meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit dan dia meninggal kurang dari 1 jam setelah mengkonsumsi permen tersebut. Pihak kepolisian sendiri kemudian melakukan otopsi pada jasad Timothy yang akhirnya mengungkapkan bahwa pixie stick yang dia konsumsi dicampur dengan potasium sianida dosis tinggi. Dan tentunya setelah mengetahui hal ini, pihak kepolisian langsung memberitahukan ke O'Brien kalau pixie stick yang didapatkan oleh Timothy itu mengandung racun. O'Brien langsung kaget dan dia bilang kalau dia menerima 5 batang pixie stick tersebut dari salah satu rumah pada saat melakukan Halloween dan dia sudah membagikan ke 5 orang anak. Pihak berwenang lalu menghubungi orang tua dari anak-anak yang diberikan permen oleh O'Brien tadi dan mengkonfirmasi kalau pixie stick itu beracun dan jangan sampai dimakan oleh anak-anak mereka. Untungnya anak-anak tetangga dari O'Brien dan Elizabeth, saudaranya Timothy tadi, belum sempat memakan si pixie stick ini tadi. Kalau kalian tadi ingat permennya tadi kan ada 5 ya kan? 1 Timothy meninggal dunia, Elizabeth saudaranya Timothy belum sempat memakan, kemudian 2 tetangganya juga belum sempat memakan. Nah, si anak satu terakhir tadi ini kenalannya O'Brien yang di gereja. Pada saat polisi menghubungi orang tua dari kenalannya anaknya O'Brien ini, mereka heboh awalnya, histeris, panik karena mereka tidak dapat menemukan pixie stick yang mereka simpan bersama permen-permen yang didapat oleh anaknya pada saat Halloween. Mereka lalu cepat-cepat bergegas mencari di mana anak mereka dan mereka menemukan putra mereka tergeletak sambil memegang permen yang belum sempat dibuka. Awalnya mereka mengira kalau putra mereka meninggal dunia, tetapi setelah didekati ternyata anak tersebut sedang tertidur sambil memegang pixie stick di tangannya. Dan pada saat dia bangun, orang tuanya menanyakan kenapa dia memegang pixie stick tersebut. Dan dia bercerita kalau dia sangat ingin memakan permen pixie stick tersebut, tetapi karena tidak bisa membuka bungkusnya dan karena kesulitan, dia akhirnya menyerah dan memegang pixie stick tersebut sambil tertidur. Wow, mukjizat banget ya. Coba kalau si anak tadi bisa membukanya sedikit aja, tentunya nyawa anak tersebut tidak terselamatkan. Kemudian berita kematian Timothy akibat memakan permen beracun yang dia dapatkan pada saat Halloween menyebar di masyarakat Pasadena, Texas dan menimbulkan ketakutan bagi orang-orang tua di lingkungan tersebut yang pada saat itu juga membiarkan anaknya untuk mengumpulkan permen di festival Halloween. Mereka lalu akhirnya mengambil seluruh permen anak-anak mereka dan menyerahkan permen-permen yang diperoleh oleh anak-anak tersebut kepada pihak berwajib. Karena mereka takut permen yang didapat anaknya tersebut juga dibubuhi racun seperti permen yang didapatkan oleh Timothy. Kemudian setelah kejadian yang cukup menghebohkan tadi, kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa kelima pixie stick itu ternyata telah dibuka sebelumnya dan diisi ulang dengan bubuk sianida lalu disegel kembali dengan staples. Ketok banget gak sih? Oh my god.
Kemudian ahli patologi yang menguji kelima pixie stick itu juga mengatakan kalau permen yang dikonsumsi oleh Timothy mengandung cyanida yang dapat digunakan untuk membunuh 2 orang dewasa seketika, sedangkan 4 permen lainnya mengandung dosis cyanida yang dapat membunuh 3 hingga 4 orang dewasa. Setelah akhirnya ada konfirmasi resmi bahwa memang kelima pixie stick tersebut mengandung cyanida, akhirnya pihak kepolisian langsung menanyai O'Brien tentang nomor rumah mana yang sengaja melakukan tindakan pembagian 5 permen pixie stick yang beracun ini, yang tentunya masuk ke dalam tindakan kriminal yang telah menghilangkan nyawa seorang anak. Tidak sampai di situ saja, kecurigaan kepolisian juga semakin meningkat setelah mereka akhirnya melakukan penyelidikan ke setiap rumah di 2 jalan itu, dan seluruh rumah mengaku bahwa pada saat itu mereka tidak menyediakan pixie stick untuk Halloween.